Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan siklus penelitian tindakan kelas. Nah, jadi kami dari kelompok 4 akan memaparkan unsur-unsur yang ada dalam siklus penelitian tindakan kelas. Nah, jadi ada 4 unsur yang membentuk siklus penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, jadi pada tahapan perencanaan ini akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Kemudian tahapan pelaksanaan akan dijelaskan oleh Saudari Linda. Kemudian tahapan pengamatan akan dijelaskan oleh Saudari Amnin dan juga Saudara Robin. Kemudian yang terakhir adalah refleksi yang akan dijelaskan oleh Saudari Mawar. Nah, jadi sebelum itu kita ketahui dulu apa itu siklus. Nah, siklus itu merupakan sebuah putaran atau tahapan dari serangkaian proses. Nah, jadi jika kata siklus ini dikaitkan, makna tersebut dikaitkan dengan penelitian tindakan kelas, maka yang dimaksud adalah siklus merupakan satu putaran dari tahapan-tahapan dalam kegiatan PTK. Jadi satu siklus itu pada kegiatan penelitian merupakan tahapan yang dimulai dari tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, itu yang dinamakan siklus. Kemudian tahapan-tahapan ini akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Untuk perencanaan akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Rizky Fauzia ingin menjelaskan secara singkat tentang tahap pertama dari prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini kita lakukan setelah kita menentukan masalah apa yang akan kita teliti pada penelitian tindakan kelas. Nah, di tahap perencanaan ini si peneliti akan menjelaskan tentang apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana masalah itu bisa terjadi akan dijelaskan secara rinci di dalam tahap perencanaan ini. Nah, tahap perencanaan ini juga memiliki beberapa tahapan di dalamnya, yaitu yang pertama adalah menentukan cara untuk menemukan jawaban dari masalah yang kita temukan. Nah, jawaban dari masalah ini kita sebut sebagai hipotesis atau dugaan sementara. Setelah hipotesis ini kita temukan, maka akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan menguji hipotesis itu. Kita akan menentukan cara bagaimana hipotesis itu bisa diuji. Lalu setelah hipotesis itu sudah diuji, maka kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu menentukan secara rinci rancangan tentang bagaimana isi dari pembelajaran itu, bagaimana bahan ajarnya, juga bagaimana strategi dan metodenya, juga apa saja indikator-indikator pencapaian dari hasil belajar yang kita lakukan, dan yang terakhir yaitu tentang instrumen-instrumen pengumpulan data dari penelitian yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya sebagai presentator ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pelaksana tindakan. Nah, pada tahap ini, semua strategi yang telah dirancang atau skenario yang telah dirancang pada tahapan sebelumnya. Nah, pada tahapan pelaksanaan ini, suatu rencana ataupun strategi itu diterapkan. Jadi, pada PTK yang dilakukan, guru ataupun pelaksana tindakan harus dapat menyesuaikan sajian, beberapa pokok pembahasan, dan mata pelajaran tertentu. Nah, berikut yang disajikan contoh aspek-aspek rencana ataupun skenario tindakan yang akan dilakukan pada satu penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama yaitu dirancang penerapan metode, tugas, dan diskusi dalam pembelajaran, seumpama dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk pokok bahasanya yaitu sesuai dengan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu format tugas. Nah, pada format tugas ini pelaksana tindakan ataupun guru membagi kelompok kecil sesuai dengan pokok pembahasan. Seumpama dalam pembelajaran ini ada 3 pokok pembahasan, maka kelompok tersebut dalam satu kelas juga dibagi menjadi 3 kelompok.
Nah, dalam pelaksanaan kelompok ini maka pelaksana PTK ataupun guru membuat diskusi ataupun berjalannya pembelajaran ini dengan secara menyenangkan agar tidak membosankan peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan kelompok. Nah, kegiatan kelompok ini berupa apa saja? Bisa mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok belajar, terus bisa sesama kelompok memahami materi bersama-sama, kemudian menuliskan hasil diskusi dalam OHP untuk persiapan presentasi. Nah, yang keempat yaitu presentasi dan diskusi pleno. Nah, masing-masing kelompok menyajikan hasil dari kerjanya dalam pleno kelas tersebut. Nah, guru tersebut sebagai moderator, lalu lakukan diskusi dan ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran pada pertemuan ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jenis data yang dikumpulkan. Nah, dari jenis data yang dikumpulkan ini beberapa makalah kelompok. Jadi kayak bisa membuat makalah, lembar OHP, hasil kerja kelompok, terus siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum protes dan setelah tindakan dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amni Nadia, NIM T 2018-2070. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang teknik pengamatan atau observing. Nah, pengamatan dilakukan pada semua kegiatan yang ditunjukkan untuk mengenali, merekam, dan mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil yang dicapai. Nah, untuk kegiatan pengamatan itu sendiri dapat dilakukan sendiri oleh peneliti. Pada saat monitoring atau pengamatan, itu haruslah mencatat semua peristiwa atau hal yang terjadi di kelas yang dilakukan PTK. Misalnya, masalah kompetensi guru, situasi kelas, sikap, perilaku siswa, dan seterusnya. Nah, fungsi diadakannya pengamatan pada tindakan penelitian itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan ke arah yang diinginkan. Yang terpenting dalam kegiatan pengamatan adalah dapat mengenali sejak dini apakah tindakan yang dilakukan mengarah kepada terjadinya perubahan proses pembelajaran sesuai yang diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robin Suganda, NIM T 2018-2079. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pengamatan atau observing poin kedua, yaitu data yang telah terkumpul saat observasi secepatnya segera dianalisis sehingga akan segera diketahui hasil dari tindakan yang dilakukan telah mencapai tujuan. Interpretasi atau pemaknaan hasil observasi ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi sehingga dapat disusun langkah berikutnya dalam pelaksanaan tindakan. Yang penting dicatat pada kesempatan ini adalah kadar interpretasi yang terlibat dalam rekaman hasil observasi sesuai dengan hakikat data yang dikehendaki observasi harus dilakukan secara bersamaan dengan interpretasi. Pada tahap pengamatan terdapat dua kegiatan, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran pengamatan. Terhadap proses pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru atau pelaksana sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru atau pelaksana
dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Kolaborator melakukan pengamatan pembelajaran berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Hasil pengamatan dari kolaborator nantinya akan bermanfaat atau akan digunakan peneliti sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Margulus Kumasari akan menjelaskan sedikit tentang refleksi. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan penelaahan atau perenungan terhadap hasil tindakan kelas siklus 1. Dalam kegiatan refleksi ini mendiskusikan hasil observasi tindakan kelas siklus 1 dan diperoleh beberapa kesepakatan untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, yaitu yang pertama, guru kurang memperhatikan anak didik secara menyeluruh hanya pada anak didik yang pandai dan aktif serta anak didik yang ada di depan. Yang kedua, guru kurang memberi kesempatan anak didik untuk bertanya di depan kelas. Yang ketiga, guru dalam mendemonstrasikan atau mempraktikkan merons kemudian menghitungnya kepada akhir pembelajaran kurang melibatkan anak didik secara aktif. Kemudian yang terakhir, pembelajaran melalui metode permainan merons dengan berbagai media kemudian menghitung hasil konsentrasinya dalam upaya meningkatkan minat berhitung anak didik belum dapat diterapkan secara optimal. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.